Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang berdoa, yang memimpin silakan ketua kelasnya. Oke, terima kasih pada yang memimpin berdoa kali ini. Sebelum memulai juga, kita tepuk semangat dulu supaya pembelajaran kali ini kita semangat ya. Oke, siap? Siap. Ketika Bapak tepuk semangat, kalian seperti biasa, tepuk semangat. Semangat gitu ya. Oke, siap? Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Pada materi kali ini, Bapak akan mencoba memberikan materi ya. Tapi sebelumnya ada di sini yang tidak hadir? Siapa? Rasya, Alifa. Kenapa? Sakit. Kita doakan ya teman kalian yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik. Langsung saja tanpa basa-basi ya, untuk pembelajaran coding dan AI pada kesempatan kali ini, ngerti ya, bisa memahami arti daripada kecerdasan artifisial atau yang disebut AI yang sering kalian dengar mungkin ya. Oke. Yang kedua, tujuannya yaitu kalian bisa ya menerapkan AI ini dengan bijak ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus bisa memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Dalam artian, bagaimana sih ya cara kerja dari AI ini, ya, dari kecerdasan artifisial ini, ya. Langsung saja kita ke materi, ya. Bapak pengen tahu nih, di sini siapa yang suka pegang HP? Cung, yang suka pegang HP di sini siapa? Waduh, hampir semuanya pegang HP ya. Ya. Nah, Bapak pengen tanya. Kalian ini ketika megang HP pernah nggak menggunakan aplikasi yang namanya filter wajah? Pernah? Pernah. Ketika apa digunakannya? Menggunakan filter wajah itu ketika apa kalian gunakan? Ketika foto ya, atau ketika apa? TikTok mungkin ya. Terus apa lagi? Ketika di IG juga ada ya. Nah, kalian itu ketika menggunakan filter wajah yang asli wajah kita itu banyak nodanya, banyak benjolannya ya. Dengan filter wajah itu menjadi berbeda. Apa yang bisa menjadi berbeda? Karena di sana menggunakan mesin AI, kecerdasan artifisial ya.
kita ini pengen menjadi atau wajah kita menjadi kurus atau langsing, misalkan tidak tembem, ya misalkan bisa menggunakan filter wajah. Nah, itu salah satu mesin ya AI yang digunakan kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin begini, ada yang pernah menggunakan aplikasi Google Map? Pernah? Buat apa itu Google Map? Buat petunjuk arah atau jalan. Nah, kita sering ya kalau misalkan kita pergi ke luar daerah ataupun yang kita belum tahu jalannya, kita menggunakan Google Map. Kemudian apakah kalian suka atau sering menggunakan kalkulator? Sering. Terus buat apa kalkulator itu? Menghitung, menjumlah, mengurangi, membagi, ya, itu semuanya, ya. Tapi untuk kalkulator ini ada dua jenis, ada yang menggunakan AI dan juga ada yang tidak menggunakan AI. Ini untuk kalkulator. Jadi pada dasarnya konsepnya apa sih yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau AI ini? Apa sih artinya? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? AI atau kecerdasan artifisial itu ialah mesin komputer, ya, komputer atau mesin, ya, yang digunakan untuk, ya, membantu, ya, manusia, ya, seperti pada otak manusia, ya. Jadi kemampuan AI ini adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir seperti manusia, ya, seperti mengenali suara, gambar, ya, atau mungkin dengan membuat keputusan sederhana, ya. Itu pengertian AI atau kecerdasan artifisial, ya. Jadi sebuah mesin, ya, AI ini, ya, yang digunakan untuk kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi meniru. Jadi mesin itu meniru seperti kita sebagai manusia meniru. Jadi kita ini mengenal suara bisa, AI juga bisa, ya. Kita melihat gambar, AI juga melihat gambar. Kemudian kita mencari sebuah informasi, AI juga mencari sebuah informasi. Nah, itu, ya, pengertian daripada kecerdasan artifisial, ya. Kemudian apa sih contohnya? Jadi contohnya apa? Contoh AI ini. Contohnya seperti Google Translate atau terjemahan. Ya, pernah menulis atau mengetik atau menginput di HP boleh arti dari buku. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Oh, bahasa Inggrisnya book. Nah, begitu. Itu Google Translate atau Google Assistant yang atau disebut asisten suara. Tolong carikan, ya, di Google pernah, tolong carikan naon yang sering kalian gunakan. Tolong carikan materi tentang coding. Nah, bisa itu lewat Google Assistant, lewat suara. Itu contoh daripada AI, ya, yang dilakukan oleh AI, ya. Kemudian tadi filter wajah di kamera, ya.
kemudian YouTube, TikTok, ya, IG, semuanya pakai AI, ya. Kalau kita misalkan di YouTube, kita ingin menonton video main bola, contoh, kita tinggal menginput pertandingan Persib Bandung melawan apa waktu malam teh, Bali United. Nah, kalian ketik di YouTube. Ketika itu YouTube mencari. Nah, itu proses mencari data itu yang kita berikan kepada mesin pencarinya, itu akan membuahkan hasil, akan menemukan, ya, akan menemukan. Itu contoh cara, konsep dasar cara kerja AI, ya, yang direkomendasikan baik itu YouTube, TikTok, ya, Google Assistant, Google Map, dan lain-lain. Banyak sekali contohnya, ya. Nah, apa sih manfaat AI ini buat kita? Apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu kita ini bisa mempermudah pekerjaan. Jadi kita sebagai manusia itu, ya, bisa dengan mudah dibantu oleh yang namanya AI. Ya, contoh, ketika kita ingin mencari materi, kita cari di ChatGPT, ya, kita cari di Google, ya, itu manfaatnya buat kita dapat mempermudah pekerjaan, ya. Kemudian bisa mempermudah belajar kalian, ya. Kalian belajar itu bisa mudah, mencari apapun kalian bisa ditemukan lewat AI, lewat Google, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Google Translate, dan lain-lain. Semuanya mudah untuk kalian belajar, ya. Kemudian bisa manfaatnya yaitu bisa mengefisienkan waktu, ya. Ketika kita belajar hanya di sekolah, dalam kelas, nah, yang lama kalian di rumah HP-nya dipegang, jangan main game saja. Kalian cari tahu materi informasi yang ada di Google, ya, di aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam belajar, sehingga belajarnya lebih efisien, waktunya lebih gampang, ya, waktunya tidak menyita seperti di sekolah. Ketika kita membuka HP, ya, sebentar kita input datanya, mencari apa, langsung keluar. Hasilnya akan keluar, ya. Gampang, tidak ribet, ya. Itu, ya. Oke. Itu salah satu manfaat daripada AI. Kemudian apa sih pengaruhnya? Ya. Nah, bisa berpengaruh negatif kalau etika, ya, etika dalam berteknologi, khususnya dalam AI ini kalian tidak lakukan. Gimana sih, Pak, etikanya dalam menggunakan AI? Kalian harus gunakan secara bijak, tidak boleh sembarangan, ya, tidak menyalahgunakan teknologi, tidak boleh mencari sesuatu yang dilarang, tidak boleh mencari informasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian hargai privasi dan data orang lain. Oke, tibalah saatnya. Di sini Bapak akan membuat kalian beberapa kelompok. Tapi ini waktu kemarin sudah dibagi kelompok, ya. Nah, tinggal Bapak ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Sudah Bapak tentukan, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, hari ini, ya, setelah tadi kalian mengetahui apa itu arti kecerdasan artifisial, bagaimana konsep dasar cara kerja AI, ya. Nah, di sini Bapak ada tugas lembar kerja buat kalian. Yang pertama di sini ada gambar macam-macam aplikasi,
setiap kelompok kalian memilih mana yang menggunakan AI, mana yang tidak menggunakan AI. Ya. Ini satu, ya. Kemudian di sini Bapak ada lembar kerja LKPD yang kedua, ya. Kalian di sini disuruh untuk menjawab berbagai soal. Ya. Kalian cermati, kalian baca soalnya lalu kalian jawab. Tulis di sini langsung aja ya. Langsung di sini. Oke. Untuk kelompok 1 silahkan Bapak bagikan ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Oke, silahkan kalian isi bareng-bareng ya. Kalian kerjakan dengan saling kolaborasi atau kerjasama ya. Kalian kerjakan dengan baik dan nanti setelah dikerjakan masing-masing setiap kelompok mempresentasikan ya. Maju satu orang perwakilannya untuk membacakan hasil daripada LKPD yang tadi Bapak telah berikan ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Oke, semuanya Bapak pikir kalian sudah beres ya? Beres semuanya? Beres ya? Oke. Tibalah saatnya kita atau kalian mempresentasikan dari hasil kerja kalian setiap kelompoknya ya. Masing-masing kelompok harus ada yang satu perwakilan yang untuk membacakannya ya. Mulai dari kelompok 1 dulu, siapa? Alia ya, silakan maju. Iya bawa. Silakan di sini. Untuk tugas atau lembar ke-1, coba mana saja yang termasuk yang menggunakan AI atau mesin AI. Yang mana ini gambarnya? Apa saja? Instagram ya. YouTube, WhatsApp, Twitter ya. Facebook, lain TikTok. Iya, betul. Nah, itu ya. Kemudian soal yang kalian jawab ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial menurutmu? Apa jawabannya? AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia seperti belajar dari pengalaman dan membuat keputusan. Oke, betul ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan kembali. Kelompok 2, siapa yang maju? Yuk. Nanti habis ini kelompok 3 dan 4. Gambar yang terdapat dari sini ya, yang mana saja aplikasinya yang termasuk ke dalam golongan yang menggunakan AI, yang mana saja? YouTube ya, WhatsApp, Facebook ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, mengapa manusia membuat AI? Mengapa manusia membuat AI? Silakan. Apa jawabannya? Mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang bisa bekerja sama bersama manusia. Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi pada intinya ya, AI ini ya sangat bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak aplikasi yang menggunakan AI ya, sehingga bisa mempermudah ya
pekerjaan kita. Baik itu mencari informasi, baik mencari informasi itu di dunia perjalanan atau mencari arah, ya, baik itu dalam mencari informasi tentang materi-materi belajar, itu sangat bermanfaat. Kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan, ya, silakan kumpulkan. Sini, Toy, sini Toy. Oke, kelompok 4-nya mana? Oke. Bapak akan mengambil kesimpulan dan kita sama-sama yuk simpulkan bareng-bareng bahwa AI ini adalah komputer atau mesin yang dirancang ya seperti otak, cara berpikirnya seperti manusia ya, itu AI namanya ya, dan manfaatnya tadi banyak ya, mempermudah pekerjaan ya, mengefisienkan waktu dan lain sebagainya, dan juga bisa untuk sarana belajar kalian ya. Kemudian konsepnya ya, konsep dasarnya, cara menggunakannya tadi kita sediakan informasi atau apa yang harus kita ketik, kita mencari apa ya, kita inputkan ke dalam mesin pencari, baik itu ChatGPT, YouTube ya, TikTok, kalian inputkan informasinya, mau mencari apa kalian inputkan, ketik ya, kemudian nanti akan keluar hasilnya, muncul hasilnya, videonya akan muncul ya, materinya akan muncul, tinggal kalian mendownload ataupun melihat ya. Itu konsep dasar daripada kecerdasan artifisial. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan kita insya Allah bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.